Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita Ternyata Suamiku Penguasa Asia. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Namun, dia tidak bisa membantu menyelamatkan ibunya. Untuk kepribadian putri, Septian Bramasta mungkin juga cukup mirip dengannya. Dia mengira putri akan datang ke rumah duka. Jadi dia sudah menunggunya datang ke rumah duka. Setelah sampai di rumah duka, dia memandang putri dan kemudian Randy di sampingnya. Randy juga memandang Septian Bramasta dengan senyum di bibirnya, tetapi dia tidak bisa menahan emosinya. Septian Bramasta menghindari mata Randy, melihat putri sedang berlari ke arahnya, dan berkata, "Ketika kamu melakukan itu 3 tahun lalu, ibu sudah menyerah padamu. Sekarang setelah dia meninggal, jangan pernah ganggu dia lagi." Hahaha, tertawa dan dengan mencibir, lalu putri menatap dingin ke arah Septian. Dia adalah ayahnya yang tak punya perasaan. Dia tidak tahu bahwa Septian Bramasta hanya memanipulasinya. Septian berkata, "Putri, sebaiknya kamu pulang. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu ibumu." "Kamu mau apa lagi?" Putri bertanya dengan heran dan menatap Septian penuh benci. Hari ini dia melihat bagaimana Septian Bramasta tidak tahu malu bisa mengatakan itu. Septian Bramasta melihat ke kiri dan ke kanan, dia tidak berani menatapnya secara langsung. Setelah menunggu, dia berkata, "Jika kamu masih menganggap dia ibumu, biarkan dia pergi dengan tenang. Biarkan dia mati dengan damai." Ketika sampai pada kata-kata mati, kemarahan putri melonjak sampai ubun-ubun. Jika bukan karena Septian Bramasta, ibunya akan hidup sampai saat ini. Dialah yang membunuh istri dan ibunya tersayang. "Septian Bramasta, kau beraninya berkata begitu." Putri marah dan mau menghampirinya, tapi Randy mencegahnya, mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Dia mengusap kepalanya dan berbisik, "Putri, kita di sini untuk berdoa kepada ibumu. Kamu jangan sampai terhasut olehnya seperti ini." Sebelum dia datang, Randy menyadari akan sesuatu. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Septian, jadi dia menelepon Dion memintanya untuk menyelidikinya. Setelah Randy menariknya, dia mendengar suaranya yang sudah mereda, dan kemudian putri menekan lagi amarahnya lalu menatap Septian. Saat ini, ada sebuah mobil hitam dengan cepat melaju ke sisi mereka untuk berhenti, dan seorang pria paruh baya yang gemuk turun dari mobil. Melihat Randy, pria gemuk itu mengangguk dan berkata, "Presiden, maaf telah membuatmu menunggu." Randy mengangguk, "Tolong, Zion Z, pimpin jalan." Pria gemuk, yang dikenal sebagai Zion Z, bergegas maju 2 langkah dan berkata, "Presiden, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Mohon maafkan saya karena membuat kesalahan Presiden." "Zion Z, kamu berjanji padaku." Septian Bramasta tiba-tiba menyela pembicaraan. Tetapi sebelum dia selesai mengucapkan sepatah kata pun, dia dipelototi oleh Zion Z. Septian Bramasta setiap hari memikirkan tentang bagaimana mendapatkan kekuatan selama beberapa dekade, jadi dia telah mengembangkan keterampilan mengamati kata dan gerak-gerik orang. Dia mendengar bahwa putri telah menikah, tetapi dia tidak menyelidiki siapa pria itu. Putri meninggalkan rumah Bramasta, dan dia pergi dengan reputasi buruk dan banyak beban di pundaknya. Mudah untuk menikah dengan pria dengan reputasi buruk, tapi dia berpikir, tidak mungkin bagi putri akan menemukan seseorang yang memiliki lebih banyak uang dan kekuasaan daripada keluarganya. Jadi dia tidak pernah peduli dengan itu. Tapi barusan aku melihat pria itu, terpancar aura yang dingin dan mulia, yang bisa aku rasakan di seluruh tubuhku, ditambah sikap tunduk Zion Z terhadapnya. Aku pikir pria itu pasti bukan orang biasa. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana kekuatan di belakang mereka dibandingkan dengan keluargaku? Secara naluriah,
Ini adalah hal pertama yang dilakukan Septian Bramasta ketika dia memastikan seseorang. Kekuatan di belakang layar seseorang adalah hal yang penting baginya untuk menilai siapa mereka sebenarnya dan seberapa kuat dia. Ayah, apa yang kamu lihat? Apakah Putri sudah datang? Citra membawa 2 botol air di tangannya, yang baru saja diminta ayahnya. Septian Bramasta melihat kembali pada Citra, dan kemudian melihat kedua orang yang berada jauh. Anakku, apakah kamu melihat pria yang dinikahi Putri? Citra berpikir sejenak dan berkata, aku melihatnya dari kejauhan di Jakarta hari itu. Itu terlalu jauh, jadi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Septian Bramasta berkata, aku pikir ada sesuatu di balik pria biasa itu. Kamu coba pergi ke sana dan cari tahu detailnya. Apa mereka di sini ya? Citra juga menatap mata ayahnya dan melihat bagian belakang Putri dan Randy yang telah melangkah jauh. Ayah, apakah kamu mau menghentikan mereka? Septian Bramasta menyipitkan matanya dan berkata, Zion Z, yang datang ke sini untuk mengantarnya, bagaimana aku bisa menghentikannya? Orang Biro Z, Citra hanya bisa melihat 2 orang di kejauhan, dan tidak bisa memikirkan pria yang dia temui beberapa kali tahun yang lalu. Dari jauh pria yang dinikahi Putri sangat mirip dengan Melvin Sanjaya. Tidak mungkin kalau dia orang yang sama. Biro Z membawa Putri dan Randy ke ruang beku di ruang duka, tempat penyimpanan besar yang dingin. Setiap orang mati dikemas dalam peti. Ketika anggota keluarga datang, mereka akan dipimpin oleh orang yang ditugaskan khusus, yang akan mengambil nomor dan menarik mengantar mereka. Putri tidak ingin percaya bahwa ibunya benar-benar meninggal, sampai dia berbaring di peti kecil itu dengan matanya sendiri, dan melihat wajah ibunya berubah putih dan darah beku di dahinya. Bubu ibu Putri ingin menyentuh ibunya dan melihat ibunya dari jarak dekat, tapi kakinya dan seluruh kekuatan tubuhnya tiba-tiba terkuras dan merasa lemas. Jika Randy tidak menahannya tepat waktu, dia akan jatuh berlutut. Bu, ibu, suara Putri sangat serak sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata lagi. Hatinya terasa sesak, dia sampai kesulitan untuk bernafas. Kamu akan tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Saat kamu besar nanti, kamu harus menikah dengan seorang pahlawan. Kamu satu-satunya anak yang ada dalam kehidupan ibu. Lari Put. Apa yang ibuku katakan di masa lalu selalu terkenang sampai saat ini. Namun, orang yang selalu mendukung dan menyayangiku dari kecil tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun, menyentuh kepalanya dan berkata kepadanya, Lari Put, mengapa Tuhan begitu kejam? Kesalahpahaman antara dia dan ibunya baru saja terselesaikan. Beberapa hari yang lalu, dia berpikir masa depan mereka masih sangat cerah dan bahagia. Dia akan merawat ibunya dan menjalani kehidupan yang baik dengannya. Namun, ibuku sekarang berbaring di lemari es yang dingin. Mungkin Septian benar membunuh ibunya. Tapi sekarang dia terlepas dari nerakanya Septian. Mengapa dia tidak datang lebih awal untuk menjemput ibunya? Mengapa Tuhan tidak memberinya kesempatan untuk merawat ibunya dengan baik? Mengapa? Putri merasa sesak di dada dan akhirnya ambruk setelah menahan diri. Air mata mengalir di kedua pipinya. Hatinya terasa kosong, seolah tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Randy memeluknya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia membiarkan air matanya membasahi bajunya. Membiarkan dia menangis. Dia seharusnya tidak merasa sedih menangis. Namun, Putri menangis, hatinya juga merasa kesedihan. Hatinya terasa teriris-iris. Randy tidak pernah mengalami perasaan ini sebelumnya. Sekarang dia tahu perasaan ini karena Putri. Tapi dia tidak membencinya. Aku tidak tahu berapa lama dia akan menangis, tapi Putri tiba-tiba berhenti. Dan dada Randy basah oleh air matanya. Dia melihat Putri berpura-pura kuat. Dia tidak pernah tahu bahwa Putri tidak menampakkan sisi lemahnya walaupun dia menangis. Dia tidak punya cara untuk menenangkannya. Putri lari, Randy mengulurkan tangan, membelai matanya yang merah dan bengkak dengan ibu jarinya, dan mengusap air matanya. Tubuh Putri lemas tak terkendali setelah menangis. Ketika Randy memanggilnya, dia semakin lemas. Randy memeluknya lagi, menepuk punggungnya dengan lembut, dan menghiburnya seperti anak kecil yang sedang menangis.
Putri mengangkat kepalanya dari pelukan Randy, berkata terbata-bata sambil menangis, "Aku akan mengurus sendiri ibuku, dan aku tidak akan membiarkan Septian ikut campur." Septian menolak untuk membiarkannya melihat ibunya. Bahkan, dia ingin mengancamnya dan menjanjikan omong kosong padanya. Tapi Septian tidak mau mengatakannya secara langsung. Dia harus memasang wajah seperti ayah yang tegas dan memarahinya. Randy mengangguk, "Aku kenal pelayan Zion Z di sini. Aku sudah memberitahunya. Jadi Septian Bramasta tidak akan bisa ikut campur lagi." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.